Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was shalihin wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa sufiyatin wal a'immatil mujtahidin. Khususan lalu Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila Syekh bin Isa Al-Fadani, summa ila Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Ki Haji Bisi Samsuri, Ki Haji As'ad Samsul Arifin. Tagamadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwanih wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa barakatihim fi darin amin. Wa biniyati sahlah li fahmi hadzal kitabi wal amali bih syai'un lillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'alamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta falakal hamdu maulana kama akramta fahamta wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta bihi alaina kama hafizta alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan dah, bisa boleh dimulai lagi, ngerokok-rokok boleh, ngopi-ngopi boleh, tenang aja. Gak apa-apa, boleh, tenang aja. Ya. Bahasan kita pada malam hari ini Bulughul Maram dan syarahnya Misbahuz Dzalam. Hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12. Barangkali teman-teman di sini atau teman-teman FB ada yang mau ikut menyimak mudzakarah, silahkan dibuka Bulughul Maramnya. Masih Kitabut Thaharah. Kitabut Thaharah hadis yang ke-12.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza waqa'ad dzubabu fi syarabi ahadikum falyagmishu summa liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan. Akhrajahul Bukhari wa Abu Dawud wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladzi fihi da'u. Berkata musannif matan Ibn Hajar Asqalani radhiyallahu an dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila jatuh lalat pada minuman salah seorang kalian, bisa di kopi, bisa di jahe, di sop buah, apa? Apabila ada lalat yang jatuh di minuman salah seorang kalian, falyagmishu, maka celupkanlah. Kemudian cabut atau buang. Cabutlah atau buanglah. Maka sesungguhnya pada salah satu dua sayapnya itu ada penyakit dan di sayap yang lainnya ada obat. Hadis ditakhrij oleh Imam Bukhari dan Abu Daud, dan Abu Daud menambahkan, dan sesungguhnya ia menjaga dengan sayapnya yang di dalamnya itu ada penyakit. Sementara hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa apabila minuman kita mungkin air putih, mungkin juga kopi, mungkin juga susu, mungkin juga jahe, atau mungkin juga sop buah, teh manis gitu ya. Apapun jenisnya minuman itu, yang penting itu minuman yang sudah jadi, siap saji ataupun yang kita bikin, lalu kejatuhan lalat, maka pada saat kejatuhan lalatnya itu dicelupin dulu ya. Lalatnya dicelupin, terserah nyelupinnya, mau pakai tangan boleh, mau pakai sendok juga boleh, mau pakai sedotan juga boleh, atau alat yang lain terserah lah. Yang jelas ketika lalat itu jatuh, lalatnya dicelupin dulu biar nyelam ya. Lalatnya dicelupin dulu biar nyelam, terus kan dia timbul lagi, baru ambil terus buang gitu ya. Baru ambil terus buang. Nah, kata hadis ini karena entah di sebelah kanan atau di sebelah kiri ya, entah di sebelah kanan atau di sebelah kiri, ini pun belum ada kejelasan pasti ya, di sebelah kanannya atau sebelah kirinya lalat itu ada yang obat dan ada yang penyakit gitu ya. Ada yang obat, ada yang penyakit. Khawatir kalau lalat itu jatuh terus langsung kita ambil buang, enggak dicelupin dulu, enggak dilelepin dulu, takutnya yang jatuh itu sayap yang ada penyakit. Jadi dikhawatirkan yang jatuh duluan adalah sayap yang ada penyakit, maka dicelupin supaya sayap yang satunya itu obat jadi penawar gitu ya, jadi penawar. Ini cuma lalat doang ya, lalat doang. Ya, lalat doang. Ya, gimana kalau nyamuk, semut? Nah, itu nanti kita bahas ya, itu gimana kalau itu. Ini cuma lalat doang ya. Jadi kalau lalat yang jatuh ya begitu caranya. Dicelupin dulu biar dia nyelam, baru ambil lagi buang ya, ambil buang. Dikhawatirkan yang jatuh itu sayap yang ada penyakitnya. Dikhawatirkan itu sayap yang ada penyakitnya. Tahu itu penyakitnya penyakit apa tuh kira-kira ya? Mules kali ya? Diare ya. Iya. Penyakitnya penyakit apa itu kalau begitu?
Ane juga belum ini sih, belum tahu pasti penyakitnya apa. Terus di sayapnya sebelah kanan atau kiri. Ane juga belum dapat beritanya, kabarnya. Penyakitnya penyakit apa yang ditimbulkan. Ya emang kalau dilihat apa tempat hinggapnya apa itu lalat ya. Itu kan biasa di tempat yang kotor ya, kemungkinan diare lah tadi ya. Kemungkinan bisa diare. Sakit perut gitu ya. Sakit perut, mulas-mulas. Ini lalat di sini nggak pandang bulu. Ya, nggak pandang bulu nih lalat di sini. Lalat warna apa aja? Lah iya, bisa lalat yang hitam atau yang hijau. Kalau yang itu Pak, kuat berarti kan. Kalau minum belum bisa diminum kuat yang minum. Berarti lama minum lama. Ya. Ini kan kalau mau lah. Kalau yakin mau terus yakin ya, kalau enggak tapi bukan berarti kita enggak percaya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya, bukan ya, bukan kita enggak percaya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya, bukan. Kan orang juga enggak semuanya langsung percaya ya. Ini kan soalnya berkaitan dengan apa? Ada penyakitnya gitu ya, ada penyakitnya. Benar atau enggak gitu ya. Tapi sekali lagi kalau kita enggak melakukan itu bukan berarti kita enggak percaya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan. Qala syarihu rahimahullah, qauluhu idza waqa'ad dzubabu fi syarabi ahadikum ila akhirih wa fihi dalilun ala taharatid dzubabi wa in guliba alaihin najasatu. Fasa'nud dzubabi kana daiman ma'an najasati ma'fuun anhu lima syaqqatil ihtirazi. Lalat itu termasuk binatang yang sulit untuk dijaga, yang sulit untuk diawasi. Ya. Maka karena dia termasuk binatang yang sulit dijaga, yang sulit diawasi, ketika dia umpama singgap mungkin di pakaian kita, bahkan juga di minuman, nah itu najisnya dimaaf. Tapi lalatnya suci sebetulnya ya. Sebetulnya dengan petunjuk hadis seperti itu menunjukkan bahwa lalat itu suci, sekalipun mungkin biasanya gitu ya. Biasanya lalat itu di tempat yang jorok, di tempat yang kotor. Tapi karena dia sulit dijaga, sulit diawasi, ya dia termasuk binatang yang najisnya itu dimaaf. Ya, dimaaf. Ya gimana kita mau ngawasi supaya nggak ada lalat ya? Kadang-kadang kita udah nyalain apa tuh biasanya? Iya, lilin atau obat nyamuk gitu ya. Baik itu obat nyamuk yang bisa air juga. Atau mungkin obat nyamuk yang manual ya. Yang manual yang dibakar tuh, yang cap kingkong gitu ya, cap baygon. Atau mungkin obat nyamuk digital, elektrik ya. Iya, yang kayak listrik. Nah, itu tetap aja lalat pasti datang juga. Nggak bisa, susah untuk dihindari dari lalat itu susah. Nah, makanya dia najisnya dimaaf ya, najisnya dimaaf. Gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa lalat itu sebetulnya binatang yang suci, namun dia keseringan berada di tempat yang najis. Cuman karena dia susah dijaga, susah diawasi, supaya terhindar dari lalat, maka najis yang nempel di lalat itu dimaaf. Ya, najis yang nempel di lalat itu dimaaf. Wa fihi ba'du a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam min annahu bayyana anna fi ahadi janahaihi syifaan wal akhari da'an. Dan pada hadis ini pun berarti menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui ada ilmu
ilmu kedokteran ya sudah ada, cuman mungkin tidak secara terperinci ya, tidak secara terperinci tapi secara global. Jadi ilmu-ilmu umum seperti ilmu kedokteran itu sebetulnya masa-masa dulu udah ada, cuman secara terperinci belum, secara global belum terperinci belum. Ya, ini berarti salah satu mukjizat ya, mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahan mukjizat Rasulullah SAW ini nggak boleh ya, sebagian ulama, tapi ini pendapat yang kuat, ini nggak boleh kita mengatakan bahwa Rasulullah SAW memperkirakan ya, nggak boleh, karena wahyu itu ya, wahyu itu udah pasti benar ya, wahyu itu sudah pasti benar. Tetapi masalah kebenaran itu wahyu ya, nah ini perlu ada yang menguatkan ya, baik itu penelitian gitu ya, baik itu analisa dan lain sebagainya. Bukan berarti nggak percaya sama wahyu, bukan ya, bukan. Jadi karena ini wahyu sudah pasti benar. Cuman masalah kebenarannya ada atau tidak, iya atau enggak. Nah, ini memang perlu ada yang menguatkan sebuah penelitian ya, sebuah penelitian. Gitu. Kata ulama juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa untuk membuktikan kebenaran wahyu. Tapi bukan berarti menolak kebenaran wahyu, bukan ya. Bukan menolak kebenaran wahyu, tapi membuktikan benar nggak tuh begitu kejadiannya gitu ya. Gitu. Benar nggak tuh begitu kejadiannya. Di antaranya salah satu tanda mukjizat Rasulullah SAW dan itu benar adanya. Selain daripada ini, di antaranya adalah apa? Yang berkaitan dengan ayat ya, apa itu? Waja'alna minasyajaril akhdari naro gitu ya, dari zat hijau daun ya, zat hijau daun itu ada mengandung api gitu ya, zat hijau daun situ ada mengandung api, dan itu benar gak Pak Iqbal? Iya. Yang lain ya apa? Bisa jadi bensin. Iya gitu, pokoknya ada zat, ada kandungan apinya lah ya. Iya, ada kandungan apinya lah gitu. Iya. Terus ada lagi apa tuh? Kebenaran tentang bahwa di laut itu ada air yang apa? Yang terpisah antara air asin dengan tawar, ya. Iya, surah Ar-Rahman tuh bunyinya apa tuh bunyinya? Terus yang ininya, yang ada bunyi bahwa yang satu tawar, yang satu asin. Surah apa tuh? Coba dicari. Surah apa tuh? Anak kita bukan habis Quran ini. Spanyol ya. Di arah mana itu? Hah? Warnanya berbeda. Iya. Di arah mana ya? Surah Al-Furqan ayat 53. Iya. Surah Al-Furqan ayat 53. Coba kita lihat surah Al-Furqan ayat 53. Gimana bunyinya? Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Iya, terus? Ini tawar dan segar
dan yang lain sangat asin lagi pahit. Nah, Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. nah itu jadi ada dinding itu sebetulnya ya. Di situ sebetulnya ada dinding tuh. Cuman emang dinding itu kata penelitian ada yang mengatakan itu lebih tipis dari kulit bawang dibelah 7. Dari kulit bawang yang tipisnya, dari kulit bawang yang tipisnya tuh itu dibelah 7. Berarti sangat tipis gitu ya. Nah, itu ada pembatasnya. Itu baru lebih meyakinkan gitu ya. Karena kan ilmu pengetahuan kan perlu ada perlu ada bukti secara konkret ya. Kalau ilmu pengetahuan kan mesti ada bukti secara konkret. Nah, ini seperti ini. Lalat ya, seperti lalat. Ini bagian daripada mukjizat wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad iktasyafal atibba'u hadisan anna dzubaba mudirrun jiddan wa yatawalladu minhu jarasimu fattakatun li abdanin nasi. Hasil penelitian ilmuwan dokter hadisan zaman kontemporer, zaman sekarang, mereka meneliti bahwa lalat itu termasuk daripada binatang yang sangat membahayakan. Ya, binatang yang sangat membahayakan sehingga dari lalat itu banyak jarosimu fattakatun. Racun-racun, ya, racun-racun yang membahayakan sekali. Fattakatun yang membahayakan sekali, bisa menimbulkan penyakit-penyakit ya mungkin tadi itu diare ya, mungkin diare itu tadi gitu. Cuman diarenya luar biasa, bukan diare biasa ya, diarenya diare yang luar biasa ya, membahayakan li abdanin nasi untuk tubuh manusia ya. Makanya ini minuman ya, berarti kalau minuman benda cair. Gimana kalau dia singgap di benda padat? Umpama kita lagi makan donat, singgap tuh di donat yang kita mau makan. Nah itu gimana? Iya. Kerupuk juga sama. Iya. Bisa kerupuk juga. Jadi kan tadi masalahnya di benda cair kan? Masalahnya di benda cair. Nah sekarang gimana kalau dia di benda padat? Kita lagi makan donat, mau dimakan, Pak RT mau makan donat, ada lalat. Nempel. 2. Lalatnya 2 lagi. Sambil ngel-ngel, halo Pak RT. Ya? Toppingnya itu. Iya. Topping donat. Ya. Nah itu gimana tuh? Nah ya kalau kita wah ini kayaknya menimbulkan ini nih, ya potek dah ya, yang singgapnya aja potek. Tapi kalau kita yakin nggak apa-apa ya makan dah gitu tuh, terserah dah. Kalau yakin nih aman ya makan, kalau takut gimana ya buang gitu ya. Kalau mungkin yang orang terlalu bahasa terlalu safety ya, kalau orang yang terlalu safety ya singgap gitu tuh lalat ya buang udah semua akhirnya. Mungkin alasan dia juga masuk akal ya. Alasan dia kenapa dibuang semua? Racun itu masuk umpama ke donat terus ngayap kan? Iya kan? Bisa aja ngayap tuh racun, ya kan? Namanya kuman. Mungkin lah ya, bahasanya kecepatan kuman itu bisa aja sekian kilo per jam. Berarti kan bisa lebih cepat. Iya kan? Baru kita mau makan kita nggak jadi nih. Baru kita mau makan nggak jadi, ada lalat singgap, dia udah ngasih kuman. Ada waktu kan, itu kan ada waktu pas itu. Dari kita mau makan nggak jadi terus kita buang, itu ada waktu. Khawatir si kuman itu udah jatuh, terus ngayap ke sekitar donat yang lain. Gitu ya. Nah, itu mungkin alasan mereka juga seperti itu mungkin ya. Tapi intinya ya mau dimakan yakin ya silahkan. Enggak dimakan ya silahkan juga lah ya. Sudah ada itu ada. Iya kalau mau ya makan, enggak ya udahlah gitu ya. Hah?
Lalu kau. Iya. Ngabul. Ya. Kalau punya duit lalu nyampe kumpul. Kira punya duit satu laut pun mulai Gak ada apa-apa. Itu. Iya. Ini ada peribahasa begitu. Nah itu ya, jadi kata ilmu kedokteran zaman sekarang, lalat itu termasuk bisa membahayakan sekali, karena dari lalat bisa menumbuhkan bahkan beranak pinak terlahir kuman-kuman yang membahayakan, ya, kuman-kuman yang membahayakan untuk tubuh manusia. Wa fihi irsyadun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu bima fihi sihhatu abdanihim wa ajsamihim wa muba'adatu ma yuaddi ilal amrodi. Dan dalam hadis itu makanya Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada umatnya untuk kesehatan badannya dan jiwanya. Ya, berarti di sini Rasulullah SAW sudah secara tersirat gitu ya, secara tersirat menunjukkan bahwa ya menjaga kesehatan tubuh ya, menjaga kesehatan tubuh, menjaga kesehatan jasmani lah, menjaga kesehatan jasmani. Berarti ini udah ada perintahnya dari semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa muba'adatu ma yuaddi ilal amrodi, dan itu pun sebagai perwakilan untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit. Hindarilah ya, apapun. Berarti pada dasarnya pertama kali berdasarkan hadis ini ya memang berupa lalat ya. Tapi secara umum kemudian kata ulama ya intinya hindari hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit. Hindari ya, hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit hindari. Secara umumnya begitu. Summa innal amro bil gomsi alal ibahati ay idza aradta an tashraba mimma toha ilaihi dubabu falyagmis wa illa fala. Nah di sini perintah untuk dicelupkan itu alal ibahah. Nah di sini amr atau perintah dalam ilmu usul fikih atau ilmu usul hadis tidak semuanya menunjukkan wajib. Ya. Perintah itu tidak semuanya menunjukkan wajib enggak. Kalau yang wajib diantaranya sholat ya, aqimus sholat, dirikanlah oleh kalian sholat 5 waktu, itu wajib. Wa atu zakah, tunaikanlah oleh kalian akan zakat. Nah baru itu perintahnya perintah wajib. Enggak semua perintah itu wajib, ada juga yang perintah itu mubah. Berarti kalau mubah boleh-boleh aja. Berarti kalau boleh-boleh aja pengertiannya apa? Dikerjain nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Begitu juga ditinggalin, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Tetapi kalau kita niatkan, nah ini ya, kalau kita niatkan bisa jadi pahala gitu ya. Kalau kita niatkan, umpama ya, umpama kita haus nih lagi kerja. Lagi kerja haus. Sebelum kita minum, kita niat. Ini minum ini niatnya supaya kerja jadi kuat lagi nih. Kan kalau lagi haus kerja lumayan juga kan? Iya kan, lagi haus, lagi capek. Nah, dahaga kan? Akhirnya kita nyari air putih, pengen minum air bening. Kalau kita sebelum minum niat, ya minimal baca doa lah. Niat supaya kerja kuat, nah itu jadi dapat pahala tuh minumnya. Ya, minumnya jadi dapat pahala. Karena minum pada saat itu kita niatkan untuk ibadah. Apa ibadahnya? Nyari rezeki. Tapi kalau kita haus, dahaga, langsung aja minum. Udah nggak ada apa-apa. Itu mubah tuh. Ya, emang ada perintah minum mubah. Jadi asalnya perintah minum itu mubah. Boleh-boleh aja. Dilakuin nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Begitu juga ditinggalin, nggak ada masalah. Mau makan, mau minum terserah. Itu nggak wajib. Nah itu namanya amar mubah. Perintah boleh ditinggalin, boleh dikerjain. Tapi kalau diniatin, nah ya ini ya. Karena dengan niat itu pekerjaan yang kecil bisa jadi besar lantaran diniatkan ibadah.
Nah ini termasuk ini. Perintahnya mubah, boleh-boleh aja. Mau silakan, enggak ya nggak apa-apa. Nah ini sama seperti gini, sama seperti kita boleh melaknat. Boleh melaknat secara umum. Secara umum kita melaknat boleh, secara umum. Tapi kalau tertentu hukumnya haram. Ya. Melaknat secara perorangan itu hukumnya haram. Ya, melaknat perorangan. Kita sebut orangnya. Ya. Kita sebut orangnya terus kita laknat, itu haram. Tapi kalau secara umum, umpama kita melaknat sebuah lembaga gitu ya, sebuah lembaga, di situ banyak semuanya kita laknat. Maksudnya laknat di sini kita ucapkan sesuatu yang tidak baik lah. Biarin tuh, mudah-mudahan bangkrut tuh, gitu kan? Kan berarti semua tuh lembaga itu boleh. Ini boleh ya, hukumnya boleh. Berarti kalau boleh, ya dikerjain nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Meninggalkan laknat itu sunnah, berarti mendingan apa? Ninggalin, ya, mendingan tinggalin. Bahkan wajib gitu ya, bisa jadi wajib, meninggalkan laknat itu bisa jadi wajib. Ya. Itu. Jadi melaknat itu kalau secara umum hukumnya boleh. Ya boleh, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Ya. Tapi kalau tertentu perorangan kita laknat, si anu kita laknat toh, itu dosa haram itu. Tapi meninggalkan melaknat kadang-kadang bisa sunnah, kadang-kadang bisa wajib. Karena haram, gitu ya. Nah berarti mendingan menjauhi laknat, tinggali laknat. Laknat di sini maksudnya mengatakan sesuatu yang tidak baik sama orang lain selain diri kita. Nah diantaranya nyumpahin termasuk laknat, ya. Atau mungkin ke anak kita kadang-kadang biarin lo nah itu laknat, ya. Itu laknat. Gak boleh itu, perorangan, haram hukumnya. Yang boleh itu secara umum, itu pun boleh. Hukumnya boleh. Nggak sunnah, nggak wajib. Ya berarti lebih baik tinggalin, sekalipun secara umum jangan gitu ya. Sekalipun secara umum jangan. Nah makanya di sini takdirnya ada kalimat idza aradta, apabila kamu ingin. Berarti apabila kamu ingin. Kalau nggak ingin, ya jangan. Berarti namanya mubah, boleh-boleh aja, ya, boleh-boleh aja. Disinilah permainan bahasa Arab dalam ilmu bahasa Arab, nahwu atau sorobnya, ya, di sini. Jadi ada ayat apa di sana? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Apabila kamu telah selesai baca Quran, bacalah ta'awudz. Nah, berdasarkan ayat itu secara tersurat, itu bentuknya secara tersurat. Jadi baca a'udzubillah itu bukan pas mau baca Quran. Setelah baca Quran. Jadi kita mau baca Quran bismillahirrahmanirrahim. Terus kita baca Quran beberapa ayat, setelah itu a'udzubillahi minasyaiton. Itu berdasarkan ayat itu. Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah. Apabila kamu telah baca Quran, berarti udah belum? Udah kan? Apabila kamu telah selesai. Nah, karena dia fi'il madi, iya, karena dia fi'il madi. Jadi baca ta'awudz itu bukan pas mau, tapi setelah selesai baca Quran. Nah ini madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal baca ta'awudz itu bukan pas mau baca Quran, tapi setelah baca Quran. Karena benar ayatnya begitu, ya. Nah Imam Syafi'i diantaranya lain lagi. Memang bentuk kalimatnya fi'il madi, telah selesai berarti udah. Cuman maksudnya apabila kamu ingin baca Quran tuh, karena ada huruf idza. Huruf idza apabila masuk di sebuah kalimat itu maknanya lil istiqbal, yang akan datang. Berarti kalau akan datang baru mau gitu. Nah itu ya. Tuh bahasa Arab uniknya begitu. Jadi nggak salah siapapun yang baca ta'awudz setelah baca Quran, nggak salah.
Bener dua-duanya. Lah bener dua-duanya. Kalau kita tahu, kalau kita ngerti bahasa Arabnya ya bener. Nah itulah ya. Jadi sampai segitu tuh bahasan ulama, ya. Bahasan ulama sampai segitu coba. Ya. Bahasan ulama sampai segitu. Kita mah kayaknya kalau bukan dari ulama nggak bisa, ya. Kalau bukan dari ulama nggak bisa, ya. Nggak bisa paham Quran, nggak bisa paham hadis kalau bukan dari ulama, ya. Berarti itu syarat ya. Di antaranya. Iya. Surah apa itu? Surah apa ayat berapa itu? Coba cari dah. Biar tahu. Iya, biar tahu nanti takutnya kalau melaknat pemerintahan karena tidak puasnya perorangan gimana hukumnya Tad? Kalau secara umum boleh, ya. Pak Nasir nanya nih. Melaknat pemerintahan kalau secara umum boleh, tapi itu hukumnya boleh ya, nggak sunnah nggak wajib. Jadi melaknat secara umum itu hukumnya boleh, nggak sunnah nggak wajib. Sunnahnya atau wajibnya jangan, berarti lebih baik jangan, doain. Nah ini kebetulan pertanyaan ini tadi sesuai yang dengan saya sampaikan, diantaranya Abu Ja'far at-Tahawi punya karya nama kitabnya Al-Aqidatut Thahawiyah. Terus Sohibur Rotib Al-Haddad, siapa namanya Sohibur Rotib Al-Haddad? Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Haddad. Sama Qadi Iyad. Nah ini untuk Pak Nasir Aceh, khususnya umumnya untuk yang lain. Di situ 3 ulama, ini salah satu ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah mengajarkan bahwa siapapun yang pengen kita laknat, terus hasil dari laknat itu kan pasti negatif kan. Apalagi seorang pemimpin, maka negatif itu yang merasakan kita juga. Yang merasakan kita juga. Berarti lebih baik laknat apa enggak? Enggak. Ini bukan kata saya ya. Nah, ini jadi Pak Nasir, ini kebetulan tadi yang saya sampaikan dalam khutbah Jumat, bolehlah kita mengkritik pemerintah atau siapapun boleh, pemimpin dari bawah, dari RT, dari RW, dari kelurahan, kecamatan, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden boleh kita kritik, siapapun boleh kita kritik boleh. Tapi, nah ini garis bawah ya. Tapi yang baik-baik. Karena kalau kritiknya nggak baik berupa laknat, efeknya bukan hanya dirasakan orang yang kita laknat, kita pun sebagai rakyat akan merasakan. Ini bukan kata saya ya, ini kata ulama. Di antaranya tadi Abu Ja'far at-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidatut Thahawiyah. Terus Sohibur Rotib Al-Haddad dalam kitabnya Ad-Da'watut Tammah. Dan Qadi Iyad ya, dan Qadi Iyad. Jadi kalau kita mau melaknat hukumnya boleh secara umum ya. Kalau perorangan haram, ya perorangan haram secara umum boleh. Ini sekali lagi hukumnya boleh, ya hukumnya boleh, enggak sunnah enggak wajib. Melaknat secara umum hukumnya boleh, enggak sunnah enggak wajib, enggak sunnah enggak wajib. Tapi meninggalkan laknat bisa sunnah bisa wajib. Berarti lebih baik apa? Tinggalkan aja ya, tinggalkan. Berarti hindari laknat dan ganti dengan doa. Jadi lebih baik Pak Nasir kalau ente termasuk orang yang kecewa sama pemerintahan, doain aja Pak Nasir. Doain dengan yang baik-baik ya. Ini sesuai dengan perkataan ulama Pak Nasir ya. Jadi kata ulama, kalau pemerintahan ada yang nggak baiknya doain aja. Karena kalau kita doain nggak baik, terus ada efeknya, kita rasain nggak? Rasain juga, iya kan? Jadi lebih baik doain aja udah, gitu ya. Gitu Pak Nasir. Nah jadi itulah uniknya bahasa Arab seperti itu ya. Makanya kalau kita belajar untuk ngerti, ya minimal belajar ya bahasa Arab gitu ya. Gitu. Jadi intinya sih ini ulama yang membuat ya, ulama yang
membuat. Kita kalau bukan dari ulama, dari siapa coba tahu? Nggak bisa ya. Pasti dari ulama. Nah, jadi kembali ke awal, perintah tidak semuanya wajib. Ada yang sunnah, ada yang mubah atau boleh, termasuk lalat masuk ke minuman kita. Ya berarti kalau kita udah langsung merasa jijik apa ya buang udah kalau gitu. Boleh kita buang semua ya. Boleh. Karena kan nyelup begitu juga hukumnya boleh-boleh aja. Kalau mau ya silakan, enggak ya buang. Sama kayak tadi mungkin kita makan donat ada lalat singgap, atau kita lagi makan bareng gitu kan, di lauk pauk kita, di tempe apa di tahu kadang-kadang ada lalat singgap. Ya kan? Tapi itu lagi-lagi untuk orang yang yang betul-betul menjaga kesehatan, dia nggak mau yang biarin ya apa-apa ya. Nggak perlu kita bilang lu belagu banget sih. Lah nggak usah, jangan lah. Ya, biarin dia maunya begitu. Kalau kita enggak ya udah silakan juga. Ya kan? Silakan juga gitu. Wa qadi taradahul mu'taridu fi qaulihi sipaan binaan ala anna dzubaba laisa fihi sipaun bal kulluhu daun. Ada juga yang menentang, ya, ada juga yang menentang bahwa dua-duanya sayap lalat itu enggak ada yang obat, semuanya penyakit. Ada juga yang menentang, ada. Ya, ada. Jadi ada juga yang menentang bahwasannya di sayap itu apa? Iya. Jadi yang menentang itu tetap dua-duanya penyakit, nggak ada obat ya. Nah, emang kalau pengen lebih jelasnya ya mungkin lempengan ini kita nggak apa-apa lah Google kita jadikan sarana untuk belajar ya. Cari coba di Google tentang penelitian lalat itu gimana. Ya silahkan cari. Bener nggak dua-duanya penyakit semua atau ada obat dan penyakit gitu ya. Soalnya ada juga di sini yang menentang katanya ya. Di sini ada juga yang menentang. Terus fal munsifu yud'inu anna fi ba'dil asya'i ayatadammanu da'an wa tiryaqan kan nahli. Fa inna fi las'atihi da'an wa fi asalihi syifaan. Tapi orang yang insaf, artinya insaf di sini ya mungkin berubah dari yang tidak percaya jadi percaya, dia melihat bahwa ternyata lebah pun ya, di lebah pun sengatannya penyakit, obatnya madunya. Jadi kalau disengat lebah jangan jauh-jauh. Pakai apa? Madu. Pakai madu ya. Jadi madu itu bisa obat dari sengatan lebah. Ya. Ini ada kisah. Iya sama dia. Kalau tahun orang kampung biasanya. Kayak kesehin ya. Jadi iya. Jadi ada kisah ketika itu Rasulullah SAW lagi duduk-duduk santai sama Sayyidina Ali karamallahu wajhah di sebuah kebun ya. Terus ada ada lebah. Karena Rasulullah SAW ini mukjizatnya banyak, diantaranya bisa berbicara dengan hewan ya, bisa. Terus ada lebah singgap di depan Rasulullah SAW di bunga yang depan Rasulullah SAW, nanya. Rasulullah SAW nanyanya bahasa kitanya, lebah, ente kan makan saripati bunga, itu kan pahit kan? Pahit. Tapi kok ente bisa ngeluarin madu yang begitu manis? Ya bahasanya kalau diterjemahkan ke bahasa kita, logikanya yang ente keluarin pahit juga. Tapi ini enggak, malah manis, kata Rasulullah SAW. Jawaban lebah, karena Rasulullah SAW dikasih bisa ngomong ya sama binatang. Jawaban lebah apa? Sebelum saya mengeluarkan madu, saya terlebih dahulu sholawat kepadamu, wahai Rasulullah SAW. Jadi madu lebah itu manis karena lebah itu ketika mau mengeluarkan madunya sholawat dulu jadinya.
Mungkin ya berarti kalau nggak sholawat tetap Jadi itu Ada- ada madu pahit. itu mungkin iya lebahnya lupa sholawat dia. Saking enaknya makan itu. Iya. Ini terserah itu percaya apa enggak ya. Nah, dari semenjak saya tahu itu, saya kalau ada lebah nggak pernah lari apa, sholawat aja. Iya, sholawat aja, buktiin aja. Tapi harus yakin ya. Jadi kalau ada lebah nih di sekitar kita, tapi yang dicoba, jangan dicoba lagi apa ada di pohon kita timpuk, terus kita sholawat, lah itu malah disengat juga. Kalau itu masih disengat kan dia diganggu sama kita, ya kan? Itu mah diganggu namanya dia sama kita, lah dia ngejar. Itu kalau diganggu nggak seneng, ya, jangan ganggu jangan. Jadi kita lagi, nah, ini kita lagi diem, terus ada lebah. Ah itu baca sholawat enggak? Ya insya Allah enggak. Dan ternyata yang kemudian itu ada di surah itu kalau di media sosial itu ijazah doa dari Habib Umar. Ya Habib Umar itu kan pernah beliau dakwah ke pedalaman Afrika apa, terus di situ banyak harimau apa segala macam. Itu yang nganterin beliau aja nggak berani, yang nganterin beliau polisi-polisi hutan gitu ya, polisi-polisi binatang buas, itu nggak ada yang berani. Tapi Habib Umar bisa masuk. Itu ada doanya inna alan taruh saya cari dulu ya, saya lupa dikit ini. Nah, itu coba baca ayat itu. Ya. Nah, ini kan udah itu diijazahkan. Ah, sekarang pembahasan ijazah boleh nggak media sosial? Boleh, sah ya. Sah, nggak apa-apa. Wa inna ala nuhi fil alamin. Aduh apa tuh ayatnya ya? Salam alamin fil alamin. Ah? Salamun. Ah, salamun ala nuhi fil alamin. Ya, coba kita cari. Itu dulu saya tahunya di saat kita ketemu binatang buas. Iya, itu dia maksudnya, benar. Benar. Iya, salamun ala nuhin fil alamin. Iya benar. Surah As-Saffat ayat 79. Ya, salamun ala nuhin fil alamin. Jadi saat itu ketika kan banjir itu datang kan. Jadi sebelum banjir kan semua binatang diangkut. Kan pasti ada binatang buas, ya kan? Jadi kisahnya ketika Nabi Nuh itu mengangkut semua binatang, kan binatang itu enggak semuanya jinak. Nah, dibaca tuh ayat itu. Jadi bahasa kitanya kata Nabi Nuh, ente jangan pada saling menyakitin ya. Ini semuanya pada butuh selamat nih. Nah, kata, iya dah, gitu bahasanya iya dah gitu ya. Jadi kata hewan yang buas, iya dah. Nurut dah. Akhirnya naik semua kan? Akhirnya binatang naik semua, yang jinak, yang buas naik semua kan? Nah, salamun ala nuhin fil alamin. Jadi kalau ada binatang buas apapun baca itu ya. Tapi yakin ya. Yakin. Boleh dicoba itu. Naik mobil. Namanya di sawah. Ya. Di mana ini di mana? Di mana? Oh iya, maksudnya. Iya terus. Dikasih doa dan baca itu. Iya, benar. Emang kan ular nyingkir. Ada ular depan kita juga ini. Nyingkir ya. Nyingkir. Iya. Bukan nggak berani ke depan, bukan nyingkir dia. Berarti orang tua dulu ente udah diajarin tuh ya, udah ya. Iya. Dan akhirnya benar kan? Benar. Iya. Nah, ini berarti ada fakta sejarah nih. Fakta sejarahnya masih ada nih. Oh, boleh. Iya. Motor. Motor. Nah, motor mah kabur. Sisanya keluar motornya dong ya. Oh, iya. Nama tinggal nama. Nama motor sama nama orang. Iya. Nah, itu surah As-Saffat ayat 79. Ya, surah As-Saffat ayat 79. Binatang apapun. Dan ya emang kita harus itulah ya. Ya yakin ya, harus yakin gitu, harus yakin. Memang harus yakin. Nah, itu salamun ala nuhin fil alamin. Iya, pada saat itu kan ketika seluruh binatang pada naik, bahasa kita kata Nabi Nuh,
Nih yang buas jangan nyakitin nih sama yang jinak. Iya dah kagak dah. Iya udah naik gitu. Ah, lah akur. Akur. Ya itu dia. Terus wafihi dalilun ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'rifut tibba. Nabi Muhammad SAW itu berarti sudah tahu yang namanya ilmu kedokteran. Wa qad allafa asy-Syuyuti kitaban fi tibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab karya Imam Asy-Syuyuti At-Tibbun Nabawi, ya, At-Tibbun Nabawi. Nah, itu khusus kitab tentang pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman lagi-lagi jangan kayak apa, lu nggak percaya, bukan nggak percaya sama Rasulullah, bukan ya kan? Soalnya pembuktiannya ada apa enggak nih gitu doang ya. Jadi secara pembuktian keilmuannya boleh, bukan kita nggak percaya sama wahyunya gitu ya. Bukan kita nggak iya gitu ya, bisa biar lebih menguatkan ya, lebih menguatkan. Ya silakan, gimana, ada yang mau nanya gak? Gimana? Silakan, nanya apa? Tadi kan katanya mengutuk itu lebih baik ditinggalkan ya. Iya. Nah, mengutuk, melaknat. Mubahalah itu kan meminta itu kan ya, mengutuk, meminta kutukan kepada Allah, kepada orang lain kan. Nah, itu gimana tuh? Muhabalah sama yang tadi Mubahalah. Ya. Iya. Mubahalah. Lagi-lagi sebetulnya ya, itu bukan sesuatu hal yang wajib ya. Bukan sesuatu hal yang wajib. Jadi gini. Kadang-kadang seseorang itu mengatasnamakan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Terjadinya suatu bencana, terjadinya suatu musibah, terjadinya suatu bala terhadap seseorang atau satu kelompok. Gini. Belum lama ini terjadi, siapa namanya itu yang membuat karikatur Nabi? Oh iya. Siapa namanya? Dialah. Siapa sih namanya? Coba cari. Biar nyebutnya jangan dia ya. Jadi jangan dia siapa ini? Bahasanya bahasa Inggris-Inggrisan itu ribet. Siapa coba? Ya. Coba siapa? Mes. Siapa? Orang Denmark kalau gitu. Iya, namanya siapa namanya? Yang tabrakan mobil ya. Gift. Enggak mungkin. Latspeak ya, itu dia. Ya, Latspeak ya. Kan rada ribet bener Ya, ya. dia kan akhirnya mengalami penyakit yang sangat berbahaya ya, sampai mengeluarkan belatung. Terus dikawal ketat oleh kepolisian, yang akhirnya kemudian dia kecelakaan juga. Dari kejadian itu banyak tersebar di media-media sosial, itulah karena durhaka menghina Rasulullah SAW. Jadi gini. Dalam Al-Quran, kebetulan saya masih ingat surah Al-Anbiya ayat 107. Ini seringkali kita dengar, seringkali kita baca mungkin juga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam beberapa tafsir, di antaranya tafsir Syekh Nawawi Banten, ya, di antara tafsirnya Syekh Nawawi Banten, saya teks Arabnya lupa, tapi pemahamannya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, kalau umatnya berbohong, kalau umatnya tidak beriman, itu langsung Allah azab saat itu juga. Ya, ketika masih hidup di dunia, langsung Allah azab. Umat siapa umpamanya? Ya umat Nabi Nuh. Ya kan? Nggak percaya, nggak beriman sama Nabi Nuh. Langsung Allah apa? Allah azab. Hidup di dunia tuh, masih di dunia. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Umatnya yang belum percaya, yang belum beriman, yang berbohong, bahkan di dunia enggak diazab.
Nggak diazab. Buktinya sampai sekarang masih ada nggak orang non-Islam? Masih ada. Belum beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Diazab nggak? Enggak. Ya. Jadi kata Syekh Nawawi Banten diantaranya bahasanya wa akhara. Allah menangguhkan. Ya, Allah menangguhkan, Allah menunda mengazab umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Sampai kapan? Ilal mauti, sampai wafat. Nah barulah kalau udah wafat di dalam kubur, itu mah wajar namanya, emang pasti diazab. Nah ini ya, bihi Shallallahu Alaihi Wasallam, takziman bihi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menghormati, karena menghargai, karena mengagungkan Rasulullah SAW yang Allah kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dari pentafsiran ini berarti apa? Rasulullah itu nggak pernah, ya, Rasulullah itu nggak pernah mendoakan umatnya yang tidak baik, nggak pernah. Apalagi nyumpahin. Nah sekarang kalau sampai orang itu mengatakan bahwa si Latspik itu meninggal karena menghina Nabi, menurut saya ya itu kok Nabi, kesannya Nabi apa? Kurang baik, mendoakan orang yang enggak loh, enggak pernah, Nabi itu enggak pernah. Ini bukti ayatnya. Coba lihat buka tafsir Syekh Nawawi. Ya. Jadi kata Syekh Nawawi, umat-umat Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW yang tidak beriman itu langsung diadab, Tapi umat Nabi Muhammad yang belum beriman bahkan ya sampai meninggal baru diadab. Coba sampai hari ini masih banyak gak orang non-Islam? Banyak. Coba kita lihat. Mereka tenang-tenang aja kan? Jadi makanya jangan dikatakan itu apa? Akibat, enggak lah ya. Enggak. Jadi menurut saya itu kebohongan. Kebohongan atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Apa di sana? Inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Aku itu bukan diutus sebagai pelaknat. Aku itu bukan diutus sebagai pencaci. Aku itu bukan diutus sebagai pemaki, bukan. Wa innama bu'istu rahmatan. Hanya saja aku itu diutus sebagai rahmat. Ada dalam sebuah hadis sarah dari Al-Jami'us Shogir, nama kitabnya Faidul Qadir, ya, nama kitabnya Faidul Qadir. Rasulullah pernah diminta sama salah seorang sahabat untuk melaknat orang-orang musyrik, ya, untuk melaknat orang-orang musyrik. Tapi sama Rasulullah nggak diterima, nggak dikabulin permintaannya. Bahasanya gini, kata Rasulullah SAW, kalau aku perkenankan permintaan kamu, maka aku akan menjadi orang yang memutuskan kebaikan untuk orang lain. Ya, nah itu diantaranya lagi perang Taif. Jadi sahabat waktu itu minta sama Rasulullah SAW, coba Rasulullah doa dah, minta dihancurin ke, minta apa ke. Nah, tapi apa Rasulullah? Enggak pernah. Ya udahlah godain aja. Sebetulnya Rasulullah nggak perlu doain. Orang ditawarin malaikat. Ya, iya, malaikat udah nawarin. Lah iya, sama malaikat Rasulullah gimana nih kalau gunung Uhud saya timpuk? Lah habis semua. Ya, nah jadi cobalah, ya, jangan mengatasnamakan Rasulullah SAW hal-hal yang tidak baik menimpa seseorang. Ya, baik perorangan ataupun kelompok, janganlah. Ya, jangan. Bahkan ada riwayat ulama mengatakan gini. Darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah nyentuh tanah, nggak pernah. Karena kalau sampai nyentuh tanah, malaikat marah. Makanya Rasul ditadangin, minimal kalau nggak kena ditadangin itu jatuh ke kakinya, ke tali sendalnya, nggak sampai jatuh ke tanah. Ya, nggak senang, nggak pernah sampai. Karena Rasulullah tahu nih kalau darah gua kena tanah apa, malaikatnya marah. Ya, malaikatnya marah. Ya, marah malaikatnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu jangan diatasnamakan Rasulullah SAW. Belum lagi ada ayat, ya, belum lagi nanti ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diantaranya ada dua pengaman azab, ya.
pengaman adab ada 2. Pengaman adab. Pertama Rasulullah SAW, yang kedua istighfar. Karena secara fisik Rasulullah SAW udah nggak ada, berarti hilang 1. Pengaman adab. Ya, tinggal sisa 1 istighfar. Jadi jangan pernah lah kita bilang, apalagi ketika pertama kali pandemi ini ada ya, di Wuhan, Cina. Oh itu adab buat orang. Enggak, itu bukan adab. Adab itu sifatnya habis, bures. Buktinya yang kena segitu doang. Ya, jangan dibilang adab. Itu ayat udah jelas. Pengaman adab itu 2. Rasulullah SAW sama istighfar. Bahkan ada ulama menafsirkan istighfar itu maksudnya sholat. Kenapa sholat? Karena di dalam sholat pasti ada istighfar. Ya, nah gitu. Jadi ini kebetulan nanya begini. Jadi kita hindari mengatasnamakan Rasulullah SAW hal-hal yang tidak baik. Hindari hal itu. Itu dosanya sama. Dosanya sama dengan apa ya? Minum khamr sama, haram. Dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Nah, akhirnya berkaitan dengan pertanyaan bagaimana dengan mubahalah? Ya, saya nggak setuju lah ya. Saya lebih baik janganlah, ya, jangan begitulah. Kalau apa namanya, hindarilah gitu, hindari dengan cara yang baik aja lah, ya, dengan cara yang baik. Ya, seandainya pun seandainya pun pernah terjadi, ya udah cukup buat dia aja. Jangan jadi percontohan yang akhirnya kita semua saling mubahalah. Ya Allah, jangan. Ya, janganlah. Ya, lebih baik dihindarilah itu. Janganlah. Jangan ya, hindari berarti jangan. Janganlah ya, jangan ya. Jangan. Jadi bahasa mubahalah itu menurut saya lebih baik janganlah ya, jangan. Itu sebetulnya bukan bagian dari ajaran syariat lah ya. Kalau ngomongnya Rasulullah SAW, Rasulullah nggak pernah. Kita banyak tahu semua bagaimana Rasulullah SAW itu sangat baik. Ya, bagaimana Rasulullah SAW itu sangat baik. Bahkan pernah suatu kisah ketika bahasanya ngaji, tiba-tiba datang orang Baduy. Rasulullah SAW lagi pakai sorban, ditarik sorbannya gitu kan. Lah kecekek, ngap-ngapan. Ya kan? Pada saat itu sahabat Umar kalau nggak salah mau berdiri, mau nampar tuh orang. Tapi kata Nabi, jangan, biarin. Udah akhirnya dilepas sama orang Baduy itu, ditanya baik-baik. Emang lu ngapain kemari? Gue mau nagih hutang sama Rasulullah nih, janji dia. Tapi enggak sih, masih berapa hari. Nah kan belum, ya gue lagi butuh. Gitu kan? Kata Nabi, ya udah biarin. Ya udah akhirnya Nabi bayar, bahkan Nabi bayarnya lebih dari yang Nabi punya hutang. Banyaklah kisah-kisah tentang kebaikan Nabi Muhammad SAW yang sangat terbaik. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Coba itu, jangan cuma sekedar iya, terus ini kan di acara-acara Maulid sering kali jadi apa? Banner, jadi judul ya. Tapi coba hindarilah ya. Kita tahu semualah bagaimana Rasulullah SAW itu sangat baik. Bahkan ada ulama mengatakan lagi, Rasulullah SAW itu nggak pernah nyium tangan siapapun kecuali 1. Siapa yang pernah Rasulullah SAW cium tangannya? Siapa coba? Laki-laki tua. Tukang belah besi lah. Ya. Itu dicium sama Rasulullah SAW tangannya. Terus lagi kita tahu cerita Rasulullah SAW itu nyuapin apa? Ya kan, orang Yahudi yang buta, yang gembel, bahasanya gitu kan, yang jorok. Ya kalau kita mah kayaknya kagak dah, nggak bisa. Itu kemudian diganti sama Sayyidina Umar kan. Iya. Buset itu Sayyidina Umar, kalau gua bukan karena sudah gua gampar nih orang. Iya, tangannya agak kasar ya. Kata ini kalau gua nggak ingat Rasulullah gua gampar nih orang karena ingat. Nah itu ya. Ya, gitu. Jadi hindarilah. Ya, hindarilah. Gitu ya. Jadi lebih baik
istilah-istilah mubahalah itu janganlah ya, janganlah. Sebuah orang itu pasti ada baiknya, ada buruknya. Ketika memang menurut kita itu buruk, sekalipun dilakukan oleh orang yang baik, ya jangan diikutin lah. Ya, lebih baik hindari lah. Ya, lebih baik hindari. Ya, terus ada lagi. Nah, ini ada lagi gak? Lupa, makanya nggak lupa ya. Sama itu kayak gitu. Ya udah, nantilah kita lanjut lah ya. Insya Allah nanti kita lanjut. Bagaimana kalau yang jatuh itu kayak tadi nyamuk, ya nyamuk atau apa umpama lagi semut gitu kan? Kadang ada di minuman kita. Nah, itu minuman kita apa harus kita buang atau gimana? Kan pasti semut juga yang jatuh ke air, ada yang mati, ada yang hidup sih. Ya, ada yang mati, ada yang hidup. Kalau yang mati kan jadi bangke berarti. Nah, itu gimana? Nah, itu nanti kita bahaslah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita bahas pada malam hari ini, mudzakarahkan pada malam hari ini bisa dipahami, bisa dimengerti dan bisa kita amalkan gitu, bisa kita praktekkan. Ya, terutama untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, ya umumnya kalau bisa kita sampaikan ke umat, sampaikan ke umat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon diperbaiki, mohon diluruskan, mohon dibenarkan. Karena kesalahan itu semata-mata dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya semata-mata hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ta'aduban. Pada dasarnya baik buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala, namun secara etika kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, keburukan dari diri kita masing-masing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdan wa sifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lana khamsatun nutfi biha haral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa abnahuma wa fatimah. Lana khamsatun nutfi biha haral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa abnahuma wa fatimah. Lana khamsatun nutfi biha haral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa abnahuma wa fatimah. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.